Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Puji Astuti, NIM 2005294 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Izinkan saya menjelaskan tentang efektivitas, kelebihan, dan kekurangan e-learning sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terjadinya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai negara telah menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan jarak sosial yang dirancang untuk mengurangi interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas yang lebih luas. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi penyebaran virus corona tentu berdampak bagi bidang pendidikan. Pembelajaran yang seharusnya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, kini beralih menjadi pembelajaran online. Pembelajaran daring atau pembelajaran online yang berbasis e-learning sendiri bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, menggunakan media komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru maupun antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga melalui pemanfaatan teknologi tersebut, proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, e-learning digunakan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran elektronik atau e-learning sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1970-an. Konsep pembelajaran elektronik memungkinkan proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas, tetapi bisa terjadi di mana saja, di mana guru secara terpusat memberikan pelajaran secara searah. Tetapi saat ini dengan bantuan teknologi, para siswa maupun guru dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Pendidikan jarak jauh yang berbasis internet ini harus dijalankan semua peserta didik di Indonesia, guna menyambung proses belajar tatap muka yang terkendala karena tidak diperbolehkannya berkerumun untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Sistem e-learning ini sebenarnya bukan lagi hal yang asing, hanya saja tidak semua sekolah pernah menerapkan sistem ini, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau di desa-desa. Proses belajar berbasis e-learning di mana siswa-siswi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar pembelajaran dapat berlangsung dan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik. Namun, tentu tidak semua keluarga atau orang tua mampu memenuhi sarana dan prasarana tersebut, mengingat status perekonomian yang tidak merata, sehingga proses pembelajaran berbasis e-learning tidak bisa tersampaikan dengan sempurna. Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Apabila pembelajaran tercapai secara optimal, maka dapat dikatakan pembelajaran itu berjalan secara efektif. Dalam hal ini, e-learning menuai pro dan kontra. Ada yang menilai bahwa pelaksanaan e-learning di masa pandemi ini bisa menjadi bahan percobaan untuk kedepannya. E-learning dinilai lebih efektif karena peserta didik maupun pendidik bisa melakukan proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. E-learning bisa membuat peserta didik menjadi lebih mandiri dengan mencari tahu materi yang tidak diajarkan oleh pendidik. Namun, dalam hal lain, terkadang peserta didik juga diberi tugas yang tidak seimbang dengan materi yang diajarkan. Pembelajaran dengan media e-learning bisa dinilai kurang efektif karena minimnya persiapan, sehingga masih terdapat beberapa kekurangan. Apa kelebihan e-learning sebagai media pembelajaran? Yang pertama, e-learning dapat mengurangi biaya karena hanya membutuhkan kuota internet, tidak membutuhkan biaya untuk perjalanan dari rumah ke sekolah. Yang kedua, fleksibilitas. E-learning dapat dilakukan belajar kapan dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, personalisasi. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Tidak ada paksaan untuk menerima materi yang berlebihan. Yang keempat, standarisasi. Dengan e-learning, mengatasi adanya perbedaan
pengajaran yang diajarkan dari pendidik, seperti cara mengajarnya, materi, dan penguasaan materi yang berbeda, sehingga memberikan standar kualitas yang lebih konsisten. Yang kelima, efektivitas. Suatu studi oleh J.D. Fletcher menunjukkan bahwa tingkat retensi dan aplikasi dari pembelajaran melalui media e-learning meningkat sebanyak 25% dibandingkan pelatihan yang menggunakan cara tradisional. Pertama adalah kecepatan. Kecepatan distribusi materi pembelajaran akan meningkat karena pembelajaran tersebut dapat cepat disampaikan melalui internet. Selain kelebihan yang bisa kita peroleh dari media pembelajaran secara elektronik, ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri yang menimbulkan kecenderungan untuk hidup secara individualis. Yang kedua, proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan, bukan ke arah pendidikan yang menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor dan aspek afektif. Yang ketiga, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional yang kini dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan internet. Yang keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal karena dia tidak menginginkan hal ini. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, seperti halnya di desa-desa terpencil. Yang keenam, keterbatasan ketersediaan software atau perangkat lunak yang biayanya saat ini masih relatif mahal. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan di bidang internet dan kurangnya penguasaan bahasa komputer. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah e-learning yang digunakan sebagai media pembelajaran pada masa pandemi ini masih belum maksimal dan belum efektif. Pembelajaran e-learning akan terus dan harus dilakukan mengingat belum tuntasnya wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 sehingga sampai saat ini belum ditentukan kapan akan masuk sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka secara langsung. Kurangnya sarana prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidaksiapan teknologi menjadi hal yang bisa menimbulkan kelebihan dan kekurangan teknik pembelajaran secara elektronik ini. Jika kedepannya ada kesiapan untuk melakukan pembelajaran secara e-learning atau elektronik ini, tentu kelebihan dan kekurangan itu bisa bertambah dan berkurang. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.